Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iza Danu Mahendra, NIM 2003311000078. Saya dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Namun apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu ada apakah itu tayamum. Jadi tayamum itu adalah tindakan mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar dengan memanfaatkan pasir dan debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila tidak tersedia media air. Jadi jika memang teman-teman sekalian ingin melakukan sholat, semisal teman-teman melakukan sholat di dalam kendaraan, di dalam kereta api, bus maupun kendaraan yang lain, tidak tersedianya air, maka bisa dilakukan dengan cara tersebut, yaitu bertayamum. Namun bagaimanakah tata cara sholat yang dilakukan? Nah, itu akan dibahas ke video selanjutnya. Untuk kali ini kita fokus dahulu pada materi bertayamum. Lalu selanjutnya, apa saja materi-materi yang akan dibahas? Yaitu ada 4 materi. Yang pertama adalah hal yang membolehkan tayamum. Yang kedua, rukun dan sunnah tayamum. Yang ketiga, hal yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir adalah hal yang dilarang bertayamum. Yang pertama adalah hal yang membolehkan tayamum. Jadi tayamum ini boleh dilakukan bila 1. Tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Jadi pastikan benar-benar tidak ada air di sekeliling teman-teman sekalian untuk melakukan tayamum ini. Lalu yang kedua itu tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Lalu yang ketiga ada sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Semisal teman-teman sekalian memiliki penyakit kulit, jika terkena air akan mudah untuk menyebar, maka bisa melakukan tayamum saat melakukan sholat. Lalu yang keempat adalah jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Ini semisal ada air, tapi air tersebut hanya bisa digunakan atau hanya cukup digunakan untuk minum saja, tidak cukup untuk berwudu. Jadi bisa menggunakan tayamum sebagai media pengganti wudhu. Lalu yang kelima ada tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya ada dalam sumur. Jadi jika teman-teman memasuki waktu sholat, kita ambil contoh sholat duhur, dan teman-teman ingin melakukan wudhu di suatu tempat dan menemukan sumur yang sangat dalam, terutama airnya itu tadi sangat dalam dan tidak ada alat untuk menimba atau mendapatkan air, maka teman-teman bisa melakukan tayamum ini juga. Lalu yang keenam, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Ini sebagai contoh adalah jika teman-teman sedang mendaki gunung ya. Saya kurang tahu karena belum pernah mendaki. Semisal teman-teman mendaki gunung dan ingin mendapatkan air untuk berwudu, itu harus turun gunung dan jaraknya sangat jauh. Sedangkan teman-teman takut kalau waktu sholat ini akan habis. Jadi gunakanlah tayamum sebagai pengganti wudhu. Lalu yang terakhir yaitu adalah kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu.
Untuk pembahasan kedua ada rukun dan sunnah tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama adalah niat bersamaan dengan sapuan pertama. Lalu yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Lalu yang keempat adalah tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Keempat tersebut itu adalah rukun dari tayamum. Lalu yang kedua ada sunnah tayamum, yaitu ada 3. Yang pertama adalah membaca basmalah. 2. Meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Lalu yang ketiga adalah mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Lalu yang ketiga ada hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum adapun diantaranya yang membatalkan wudhu dan juga membatalkan tayamum adalah keluarnya air kencing, buang air besar atau angin yang keluar dari 2 arah. 2 arah yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Lalu tidur yang pulas hingga menghilangkan kesadaran, hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau gila, menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan atau tanpa syahwat, memakan daging unta, tetapi tidak selainnya. Ada perkara khusus yang dapat membatalkan tayamum selain yang telah disebutkan di atas. Para ulama telah bersepakat apabila seorang yang telah bertayamum kemudian mendapatkan air, maka batallah tayamumnya. Hal ini mengingat tayamum hanya bersifat sebagai pengganti wudhu karena adanya sebab, yakni ketiadaan air. Lalu untuk penjelasan yang terakhir adalah hal yang dilarang bertayamum. Selain ketersediaan air melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum itu adalah, yang pertama adalah berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Baik, adapun juga tata cara tayamum, yaitu yang pertama adalah membaca niat. Lalu yang kedua, tempelkan kedua tangan kepada debu atau tembok seperti video yang telah diperlihatkan. Langkah selanjutnya yaitu tepuk kedua tangan, atau cara ini dapat dilakukan dengan ditiup secara perlahan-lahan sampai debunya menghilang dari tangan. Lalu selanjutnya usapkan telapak tangan yang telah ditempelkan pada tembok atau debu kepada muka dan diratakan satu muka penuh. Lalu yang kedua, basuh telapak tangan ke tangan sebelah kanan. Baru selanjutnya adalah tangan kiri dan selesai. Terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan singkat mengenai tayamum. Kurang lebihnya saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.